Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Bagaskar Rizvana Putra dari kelas 10 TKP 2 ingin mempresentasikan tentang penggunaan peralatan kantor dalam kegiatan administrasi. Untuk mapelnya adalah mata pelajaran adalah administrasi umum yang digurui oleh Bu Mia selaku wali kelas saya sendiri. Lanjut untuk pembahasan pertama. Pembahasan pertama adalah pengertian peralatan kantor ya. Ini menurut Delianggi menguraikan bahwa peralatan kantor atau office supplies adalah benda yang dipakai habis dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari oleh pegawai tata usaha. Office equipment sendiri dapat didefinisikan sebagai segenap benda yang dipergunakan untuk membantu kelancaran tugas-tugas tata usaha yang terdiri atas perabot kantor, bekal kantor, dan hiasan kantor. Lanjut adalah penggunaan peralatan kantor ya. Ini yang harus kita pahami ya. Penggunaan peralatan kantor adalah untuk mendukung aktivitas kantor, untuk memperlancar dan mempermudah pelaksanaan aktivitas kantor dan sebagai aset dan perlengkapan kantor. Jadi peralatan kantor itu sangat berharga ya di sebuah kantor ya. Lanjut, jenis-jenis peralatan kantor adalah berdasarkan bentuknya. Yang pertama yaitu peralatan kantor bentuk lembaran seperti HVS, kertas folio bergaris, kertas karbon dan kertas stensil, kertas formulir, kertas berkop, kertas buffalo, amplop, map, plastik transparan ya. Lanjut ke B, peralatan kantor yang bukan lembaran ya, berarti lain dari lembaran atau di luar dari lingkup lembaran adalah ballpoint, pensil, spidol, penggaris, penghapus, rautan, penjepit kertas, stapler, cairan pengoreksi atau tip X ya, selotip, lem kertas dan jangka. Pembuka surat ya, jadi pembuka surat ada alatnya tersendiri jadi ya. Gunting, pisau cutter atau alat elektrik untuk membuka yaitu surat letter opener ya. Untuk stempel ya, ada stempel perusahaan, stempel tanggal, stempel terima agenda, dan bantalan stempel. Perlengkapan meja ya, ada tanggalan, tempat pensil, kartu nama, bagi surat, dan lain sebagainya ya, seperti jasa juga ada sebenarnya. Lanjut ke jenis peralatan kantor yang peralatan kantor berbentuk buku, seperti buku catatan kecil, pedoman organisasi, buku alamat relasi, kamus, KBBI atau asing, buku telepon, buku tahunan, buku tamu, buku agenda, buku catatan keuangan, buku objek pariwisata ya. Lanjut berdasarkan penggunaannya, barang habis pakai, berarti ini barang yang sudah dipakai tetapi tidak bisa digunakan kembali ya, seperti kertas, ballpoint, tinta, printer, pensil, ballpoint ya, ballpoint ini spidol juga bisa ini ya, jika sudah habis dia tidak bisa dipakai kembali kecuali diisi ulang ya. Barang tidak habis pakai ya, stapler, perforator, pisau cutter, gunting. Jadi ini selagi tidak rusak ini masih bisa digunakan berkali-kali ya. Lanjut berdasarkan jenisnya ya, mesin-mesin kantor ya. Pertama, mesin yang digunakan untuk menyurat, contohnya komputer, laptop, mesin tik. Mesin pengganda dokumen ya, seperti mesin pencetak dan mesin fotokopi. Mesin yang digunakan untuk komunikasi jarak jauh, contohnya pesawat telepon, intercom, dan mesin faksimil. Mesin yang digunakan untuk penghancur kertas, contohnya paper shearder ya. Lanjut berdasarkan jenisnya kembali, mesin yang digunakan untuk mendikte, contohnya dictating machine ya. Lanjut mesin yang digunakan untuk mengetik, contohnya laptop, komputer, dan mesin tik ya, sama seperti alat untuk surat menyurat ya. Mesin yang digunakan untuk menghitung, contohnya calculating machine. Lanjut untuk audio visual aid atau alat bantu peraga ini ada 3 macam ya. Alat bantu peraga yang diproyeksikan, contohnya slide projector, film strip, overhead projector, dan in focus. Lalu alat bantu yang dapat didengar atau dilihat dengan panca indera, contohnya televisi, tape, video, dan radio. Alat bantu peraga yang tidak dapat bersuara, contohnya grafik, formulir, magnetic board, flip chart, dan papan tulis. Lanjut perabot kantor ya. Pertama ada furnitur kantor seperti meja dan kursi untuk pegawai kantor, sofa dan meja untuk tamu, rak buku dan lemari, filing kabinet atau laci atau tempat penyimpanan dokumen, papan tulis, tempat menyimpan uang, tempat majalah dan koran. Ini tempat menyimpan uang harus benar-benar terjaga ya, seperti berangkas atau yang lainnya. Hiasan kantor ya. Hiasan kantor juga dapat mendukung
kegiatan kita di kantor ya, untuk menjaga mood kita, untuk memberi semangat kita dalam mengerjakan tugas-tugas kantor ya. Yang pertama adalah gambar yang digantung, benda seni, vas bunga, bendera negara, hiasan meja, alat penunjuk waktu, alat penerangan, dan alat penyejuk ruangan ya. Ini sangat tidak kalah penting ya, karena dapat mendukung segala tugas kita di kantor agar tidak jenuh ya. Lalu memilih peralatan kantor juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu tentukan tujuan penggunaan peralatan yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan, menganalisis peralatan yang hendak dibeli mulai dari barang tipe, spesifikasi, merek, kualitas peralatan, harga hingga garansi ya. Memperhatikan segi efektivitas peralatan kantor disesuaikan dengan kemampuan pegawai. Memperhatikan penempatan peralatan yang lebih fleksibel. Ya, terima kasih pembahasan hari ini, cukup sekian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.